Ya, kalau itu di-apply kepada Pak Harto, masalahnya adalah Pak Harto mempunyai kesempatan atau diberi kesempatan terlalu lama sehingga kemungkinan dia berbuat baik dan beliau berbuat baik, kemungkinan beliau berbuat tidak baik juga besar karena beliau berkuasa terlalu lama. Persoalannya yang paling penting adalah kenapa itu bisa terjadi? Menurut saya, ini adalah kesalahan bangsa ini. Bangsa ini memberi kekuasaan kepada satu orang dengan tidak mengatur kapan, berapa lama orang itu berkuasa. Oleh sebab itu, disitulah pentingnya Undang-Undang Dasar diatur supaya membatasi kekuasaan seorang yang diberi kekuasaan agar tidak terbuka kesempatan bagi dia untuk berbuat kesalahan. Nanti kalau Anda katakan ada kesalahan karena memang hampir 30 tahun memimpin Indonesia, apakah ini membuat pro dan kontra begitu banyak ditujukan kepada Pak Harto? Dijawabnya nanti, Pak. Kita sampai kembali di Castro. Anda masih kembali bersama kami di Gestur. Saya akan bertanya kepada Pak Siswono. Ini tampaknya pro dan kontra gelar pahlawan, khususnya untuk Pak Harto, menimbulkan pro dan kontra yang panjang ya Pak ya? Saya melihat bahwa belum diberikannya anugerah pahlawan nasional kepada Pak Harto maupun Gus Dur sesuatu yang biasa. Sama biasanya, sama seperti Bung Karno baru menerimanya pada tahun 2012, memerlukan waktu. Tapi dengan atau tanpa gelar itu, Pak Harto adalah Pak Harto, Gus Dur adalah Gus Dur dengan segala kontribusinya pada negara bangsa ini. Saya sendiri menganggap beliau telah memberikan jasa yang besar pada negara ini dan pada waktunya yang tepat akan memperoleh gelar itu. Baik, Romo? Saya kurang lebih sependapat juga. Saya kira kita sebaiknya masih menunggu supaya ada sedikit jarak dan mungkin ada sedikit tambahan generasi yang bisa menilai hal itu, terutama dalam kasus Pak Harto. Masih ada hal-hal yang harus menjadi lebih jelas dalam sejarah. Menurut saya terlalu pagi. Kalau Gus Dur, saya sebetulnya tidak keberatan kalau beliau sekarang pun menjadi pahlawan. Itu pun sebaiknya masih kita menunggu karena dia terlalu pendek kepresidenan. Baik, Prof. Roni. Ya, menurut saya kedua beliau ini sama-sama layak untuk memperoleh gelar pahlawan ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Tapi saya sedikit saja ingin menyinggung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sis, bahwa Pak Harto itu tipe dimensi budaya yang long term orientation. Yang di samping berpikirnya holistik dan juga linear, itu mungkin kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Salim tadi, beliau berasal dari keluarga yang bukan orang kaya dan sebagainya itu, merasa sesuatu belum terselesaikan, jadi ingin barangkali panjang lagi ya. Berbalikan dengan itu adalah Gus Dur. Gus Dur tidak ada beban sama sekali, tidak ada perasaan insecure, sehingga kemudian dia termasuk dimensi budaya short term orientation. Dalam waktu dekat cepat-cepat saja begitu. Singkat saja Pak Salim, singkat saja. Ya, saya kira itu. Apa yang penting buat saya, pengalaman dari masa lalu, itu adalah bangsa ini, bangsa kita, tidak boleh memberi carte blanche kepada siapapun yang kita pilih mengurus negeri ini. Kita harus bikin aturan yang benar, supaya orang yang diberi kekuasaan tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena dia berkuasa terlalu lama. Dalam rangka itulah kita harus selalu memikirkan, selalu harus mengusahakan agar undang-undang dasar kita selalu up to date dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita menjadi korban tirani dari undang-undang dasar kita sendiri karena sudah kita alami banyak hal sebagai akibat dari longgarnya kita mengontrol orang yang kita pilih. Dan kita berharap proses kedepannya bisa lebih cepat lagi ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Salim, terima kasih Prof untuk waktunya, terima kasih Romo untuk waktunya, juga Pak Siswono untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Gestur malam ini. Saya Sinta Puspitasari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.